Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada perkataan wa'lam ketahuilah. Wa'lam ketahuilah an-istihbab as-suhur, bahwasanya disunnahkannya makan sahur itu mujma'un alaihi, itu telah disepakati. Wa yahsulu, dan kesunahan makan sahur itu bisa hasil biqalilil akli, dengan sedikit makan, wabil ma'i, dan dengan air. Fi Sahih Ibnu Hibban, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Nabi SAW beliau bersabda, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Tasahhuru, bersahurlah kalian, walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Wa dzakara, dan telah menyebutkan dzalika, hal itu, yaitu hasil kesunahan makan sahur dengan sedikit makan dan minum, telah menyebutkan hal itu An-Nawawi, Imam Nawawi, fi Syarhil Muhadzab, di dalam syarah Muhadzab. Wa yadkhulu, dan masuk apa waktu suhur, waktunya makan sahur itu masuk binisfil lail, dengan separuh malam. Jadi ketika sudah masuk separuh malam, itu sudah masuk waktunya sahur. Dzakara, telah menyebutkan penjelasan ini Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, fi akhiri kitabil iman, di dalam akhir kitab iman. Wa'lam, ketahuilah, anna shaima, bahasanya orang yang berpuasa itu yuta'akadu, itu dikuatkan, fi haqqihi, pada haknya shaim, orang yang puasa, apa yang dikuatkan, saunu lisanihi, yaitu menjaga lisannya, anil kadzib, daripada berdusta, wal ghibati, dan daripada menggibah, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, minal umuril muharramah, dari hal-hal yang diharamkan. Fafi Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahasanya Nabi SAW beliau bersabda, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah hajatun, kebutuhan apapun, fi, di dalam ayat ta'amahu, di dalam dia meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan di dalam dia meninggalkan minumnya. Allah enggak butuh puasanya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis juga disebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u. Rubba shaimin, alangkah banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada bagi orang yang berpuasa, min siyamihi, dari puasanya, ilal ju', kecuali hanya merasakan lapar saja. Wa rubba qaimin, dan alangkah banyaknya orang yang bangun malam, laisa lahu, tidak ada baginya, min qiyamihi, dari bangun malamnya, illas saharu, kecuali hanya begadang saja. Rawa, telah meriwayatkan hadis ini Al-Hakimu, Imam Hakim. Wa qala, dan Imam Hakim beliau mengatakan, innahu, bahasanya hadis ini itu ala syartil Bukhari, atas syarat yang telah disyaratkan oleh Imam Bukhari. Wali annal kalamal hujrah, dan bahwasannya perkataan yang hujrah, yaitu hujrah ini al-fuhsya, yaitu keji, itu yuhbitu thawaba, itu bisa menghapus pahala. Jadi perkataan keji itu bisa menghapus pahala.
Waqad sarraha bidzalika, dan telah menjelaskan hal itu Al-Mawardiyu, Imam Mawardi, Warruyaniyu, dan Imam Ruyani. Qultu, aku berkata, wa minal masaibil azimati, dan termasuk musibah-musibah yang besar itu adalah ma tasna'uhu zalamah, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, min taqlidi zalimi, daripada mengikuti pemimpin zalim, wa akhdil mal, dan daripada mengambil harta-harta bil batil, dengan cara yang batil. Summa, kemudian, yasnaun, orang-orang zalim tadi itu membuat, bidzalika, dengan harta yang diambil secara batil tadi, mereka membuat syai'an, sesuatu, minal at'imah, daripada makanan-makanan, yatasaddaquna, mereka bersedekah, bihi, dengan syai'an minal at'imah tadi, mereka bersedekah, fayata'adda, sehingga menjalarlah syu'muhum, keburukan mereka, ilal fuqara, kepada orang-orang fakir. Wa a'zamu, dan yang lebih dahsyat, lebih besar, min dzalika, dari hal itu, adalah musibatu taradduti fuqaha isu, yaitu musibah mondar-mandirnya para fuqaha yang buruk, wa sufiyati rijsi, dan para sufi yang kotor, mondar-mandirnya mereka, ila asmitati haula'i zalimah, kepada hidangan yang dihidangkan oleh para orang-orang zalim tadi. Tsumma yaqulun, kemudian para fuqaha su' dan sufiyah rijis tadi, mereka mengatakan, huwa, adapun orang zalim tadi, yashtari, dia membeli hidangan tadi, fidzimah, di dalam tanggungannya. Wa aidan, dan juga, tukrohu, dimakruhkan, muamalatuman, bermuamalah dengan orang, aktsaru amwalihi, yang ada pun kebanyakan hartanya itu haram. Jadi dimakruhkan berhubungan atau bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya orang tadi itu haram, itu makruh hukumnya. Walladzi, dan adapun pendapat, fi syarhi muslimin, yang ada di dalam syarah kitab Muslim, annahu, bahasanya muamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya itu haram, itu hukumnya adalah haramun haram. Wa fardul masalah, dan perkiraan masalahnya, wa fardul mas'alati, dan adapun perkiraan masalahnya di dalam bergaul dengan orang yang kebanyakan hartanya itu adalah haram. Perkiraan masalahnya adalah fi jaizatil umara, yaitu di dalam menerima jaizah, ini hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian al-umara, dari para pemimpin. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fil makna, di dalam maknanya. Jadi muamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya itu haram, muamalah dengan orang yang model semacam ini hukumnya adalah haram. Nah, hal ini sama dengan menerima pemberian dari para pemimpin, karena biasanya sebagian besar hartanya para pemimpin itu adalah haram, sehingga wala farqa fil ma'na, enggak ada perbedaannya di dalam makna antara keduanya tadi. Fa'rifhu, ketahuilah hal itu. Wala ya'lamu haula'il hamqa, dan mereka orang-orang yang dungu itu la ya'lamu, mereka tidak tahu, anna fi dzalika, bahwasanya di dalam mondar-mandirnya mereka itu igra'an, itu ada, itu di situ bisa menarik, ala ta'atil muharramat, atas melakukan keharaman-keharaman. Jadi di dalam mondar-mandirnya fuqaha yang su' tadi dan sufiyah yang rijis tadi, di dalamnya itu
bisa menarik kepada melakukan keharaman-keharaman yang lainnya. Wa yatadammanu mujalasatal fasaqah, dan hal itu mundar-mandirnya mereka itu juga bisa memuat kepada mujalasatal fasaqah, yaitu duduk bersama orang-orang fasik. Wahia adapun mujalasatul fasaqah itu haram. Itu duduk bersama orang-orang fasik itu hukumnya adalah haram. Haramnya tadi ala wajhil mu'anasah, yaitu atas arah berjinak-jinak dengan mereka bila khilafin, dengan tanpa ada perbedaan pendapat. Waqad addaha, dan sungguh telah menganggap mujalasatul fasaqah tadi, duduk bersama orang-orang fasik tadi, telah menganggapnya jam'un, sekelompok minal ulama, dari para ulama. Mereka telah menganggap duduk-duduk bersama orang-orang fasik tadi itu minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Wa nasabahu, dan telah menyandarkan pendapat ini, yaitu duduk bersama orang fasik ini termasuk dosa besar, telah menyandarkan perkara ini, pendapat ini, al-qadiyat. Qadiyat telah menyandarkan pendapat ini ilal muhaqqiqin, kepada para ulama ahli tahqiq. Wahum, adapun mereka orang-orang dungu tadi itu alartika bidzalika, atas melakukannya mereka mundar-mandir kepada orang-orang yang zalim tadi, mereka itu la yanhaunahum an mungkarin, mereka tidak mencegah, tidak melarang orang-orang zalim tadi an mungkarin, dari kemungkaran. Wadzalika, yang demikian itu, tidak mencegahnya mereka kepada orang-orang zalim dari berbuat zalim, itu adalah sababu irsalil masaib alal umum. Itu adalah sebab dikirimnya musibah-musibah ke atas umat-umat. Bal sababu halakihim, bahkan yang demikian itu adalah sababu halakihim, sebab kebinasaan mereka, wala'nihim, dan sebab dilaknatnya mereka, ala lisanil anbiya, atas lisannya para nabi. Waqad, dan sungguh, nasa telah menetapkan ala dzalika, atas hal itu, Al-Qur'anul Azim, yaitu Al-Qur'an Al-Azim, yaitu surah Al-Maidah. Walihada, bagi penjelasan ini, kata beliau, itu tatimmatun, itu memiliki kesempurnaan, penjelasannya itu ada penyempurnaannya, fi kitabina, pada kitab kami, kata beliau. Kitabnya namanya adalah Qam'un Nufus, yaitu menghancurkan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.